bukan menutup diri, namun lebih ke saya coba untuk mencari lawyer bisa mendampingi saya untuk komunikasi kepada masyarakat. Setelah kami dapat lawyer yang saya sukarela, terus saat yang tepat saya untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa inilah yang sebenarnya yang kami alami, yang kami lakukan. Saya jadi penasaran ini dengan statement terakhir Bapak, apakah dalam kasus ini Bapak juga mendapatkan katakanlah bantuan hukum dari atasan Bapak di instansi kepolisian? Tentunya iya, ada dari Bidkom kami dapatkan juga. Nah, apakah juga mungkin aparat dari ataupun juga mungkin instansi tempat Bapak mengabdi ini juga membantu Bapak untuk menjembatani bertemu dengan Bang Fitro ataupun juga dengan Bu Elsa? Kalau Bang Pitra itu betul-betul pure karena betul saya dapat nomor telepon Bang Pitra, saya kontak secara pribadi dan Bang Pitra mau bantu saya sehingga terjadi komunikasi. Oke, baik. Rudiana bilang, Bang, tolong perjuangkan almarhum Bang. Baru disampaikan, baru-baru ini. Sudah lama. Ini saya ungkap aja di sini. Silahkan netizen menghujat saya. Tujuan saya mulia. Membantu saudara saya Rudiana. Itu berikanlah keterangan yang sebenar-benar. Sampaikan. Maka sedari awal aku pernah menyampaikan, bukan? Bahwa Bapak Direktur yang sebelumnya manajer ini sungguh lucu. Di sisi lain, beliau melakukan penegakan hukum dengan segala aturan main dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, dan di waktu yang bersamaan pula, melakukan pelanggaran hukum dan melanggar aturan yang beliau miliki sendiri. Ya, sungguh lucu. Sungguh lucu bukan? Di sisi lain, beliau tidak dapat tampil secara mudah layaknya masyarakat sipil karena terbentur aturan dan lain sebagainya. Beliau pun tidak bisa asal berbicara terbentur dengan aturan dan lain sebagainya. Namun mengapa di sisi lain menggunakan jasa kuasa hukum dari pihak sipil atau pihak luar? Padahal jelas-jelas beliau seharusnya menggunakan kuasa hukum internal bila memiliki permasalahan hukum. Saling bertolak belakang bukan? Kontradiktif. Di satu sisi taat aturan, di sisi lain malah melanggar aturan. Piye to iki? Ulala. Maka pertanyaannya, beliau ini ingin taat dengan aturan atau bagaimana? Bila ingin taat aturan, taat sekaligus totalitas tanpa batas dengan menaati aturan tersebut. Bila ingin melanggar aturan pun, totalitas tanpa batas, langgar aturan tersebut secara total. Jangan setengah-setengah. Karena bila setengah-tengah seperti apa yang kita lihat hingga hari ini, akan menimbulkan pertanyaan banyak hal di benak publik. Menimbulkan kecurigaan di benak publik. Maka kecurigaan-kecurigaan, kejanggalan-kejanggalan tersebut diakibatkan oleh sikap yang diambil oleh beliau sendiri. Totalitas tanpa batas. Ulala. Publik berhak menilai. Publik pun berhak memiliki perspektif. Namun, penilaian dan perspektif tersebut disebabkan oleh sikap yang diambil oleh beliau sendiri. Bukan serta-merta atau ujuk-ujuk masyarakat menilai sesuatu tanpa dasar, itu tidak mungkin. Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Maka kita lihat, apakah akan ada pelanggaran aturan lagi yang diambil atau dilakukan oleh beliau, atau melakukan hal sebaliknya, yaitu taat aturan dan lain sebagainya. Kita lihat saja sikap apa yang diambil. Ulala. Ya kawan-kawan, tadi kita telah melihat ya statement dari kuasa hukum lapan pidana, di mana dia menjelaskan ya kayak kesel teman-teman ya. Dan di video yang pertama itu Rudiana berstatement ya, dia meminta tolongan kepada Pitra, dan itu dijawab Pitra juga teman-teman. Itu sangat lucu juga teman-teman ya. Oke, kita akan lihat ya untuk video yang selanjutnya. Ibu apa nggak kebalik tuh Bu Elsa? Kang Deddy itu bukan detektif dadakan Bu Elsa. Beda cerita dengan ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku tim independen pencari fakta, yang ujung-ujungnya semuanya jadi juga pada tahu, netizen juga tahu arahnya kemana. Oke. Lanjut terus Kang Deddy. Netizen Indonesia mendukung Kang Deddy. KDM maju terus, ungkap terus keadilan ini.
harus tetap ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Kita tahu nggak bahwa dia polisi aktif dan tidak boleh di setiap instansi. Oke, iya Bu, kami tahu Rudiana itu seorang polisi. Kami tahu, ya setidaknya Ibu juga tidak usahlah keluar sana, keluar sini ya kan. Ibu bicara ini kasus ini sepertinya ditunggangi pihak ini. Hai, Ibu Elsa yang terhormat, bukannya juga Anda yang menunggangi kasus ini? Bukan begitu Ibu? Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan ya. No. Camkan itu. Oke? Dari mana mereka tahu bahwa mereka itu adalah pelakunya? Dari mana Pak Rudiana tahu? Betul nggak? Betul Tidak juga. melihat langsung di TKP. Cuma berdasarkan nongkrong saja. Iya, berdasarkan keterangan Aep saja. Itulah sebabnya akhirnya ya saya menyimpulkan ini Pak Rudiana ini ya menyimpan sesuatu dan banyak tahu. Seharusnya saya curiga akhirnya Pak Rudiana inilah yang saya yakini ya membuat suatu skenario. Sehingga kalau begitu saya meyakini yang disidangkan ini sampai 8 orang itu divonis bersalah, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun karena masih anak, yang disidangkan saya meyakini ini skenario. Buset, sampai seperti itu Pak. Itu opsi satu, opsi keduanya. Ya, opsi keduanya ya karena ini skenario tentu menutupi suatu cerita yang lebih besar. Cerita atau kasus yang lebih besar. Ya, kawan-kawan, tadi kita telah melihat beberapa setan video ya di kesempatan kali ini. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan nih dari beberapa video yang tadi. Jadi teman-teman, di sini kita doakan semoga 8 pidana cepat dibebaskan dan cepat ada keputusan dari MA yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.